Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Minangkani atur ambuka wenganing wicara sonten iki kula pun mohan tansah ngaturaken wilujeng pinanggih kalih kanal kula Kanal Ki Mohan Channel. Penyemak Kanal Ki Mohan, kawula muda seantero negeri yang setia stay tune bersama kanalnya Ki Mohan, juga saya ucapkan selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Apa temanya sore ini yang akan bisa Ki Mohan unggah? Sore ini menjawab pertanyaan dari adik-adik kita Saka. Yang mana pertanyaan adik-adik Saka itu Ki Mohan nomor 1 kan. Kawula muda yang memulai tanam, yang akan mengawali tanam, yang akan menirukan Ki Mohan, saya nomor 1 kan. Manakala kalian ada pertanyaan kayak begini, Ki Mohan langsung jawab juga lewat video. Mudah-mudahan nanti bisa paham apa yang Ki Mohan jelaskan. Ini dari adik-adik Saka menanyakan Ki, bagaimana caranya kita membasmi cabang baru yang keluar dari tanah, yang dari akar. Sebelum pertanyaan itu saya jawab, tentunya akan Ki Mohan ceritakan sedikit. Makanya Ki Mohan itu untuk memulai tanam, teknik tanam dan rawat jeruk sistem gunting doa ala Ki Mohan itu kan harus drainase yang didahulukan. Drainasenya yang dalam, lebar 60, kedalaman 60. Setelah itu tanah kita jemur sekering mungkin, barulah kita tanami. Dan di situ nanti juga ada seperti di video Ki Mohan yang sudah diunggah sama Mas Kurdi, ada arang abu, ada seperti tanah humus dari bawah pohon bambu. Itu juga termasuk mendukung manakala kita tanam dari nol. Dan setelah jeruk itu ditanam, kan nggak ada di video Ki Mohan untuk dicangkul-cangkul lagi, kan nggak ada. Mupuknya dicangkul-cangkul lagi kan juga nggak ada. Ya, kalau kamu simak dengan seksama untuk teknik tanam dan rawat sistem gunting doa miliknya Ki Mohan, itu nggak ada. Dicangkul-cangkul itu, mutus-mutus akar itu nggak ada. Kalau akar itu terputus, apa yang akan terjadi? Ini kita nyari contoh sebentar Mas Budi ya. Ini kan dekat ke Ki Mohan. Ini Ki Mohan anggap aja akar jeruk ini. Dan ini batangnya jeruk. Setelah akar itu dicangkul putus di sini, begini Mas Kurdi. Nah, setelah dicangkul di sini, kebanyakan orang juga mupuknya dicangkul-cangkul itu kan mutus akar. Setelah diputus di sini cedak, ini yang akar ini yang dari pangkal batang yang sini, ini akan membentuk, kalau dengan bahasa Ki Mohan, selobrah. Berarti akar generatif, akar yang lembut akan tumbuhnya di sini. Lah, akar yang kadung sudah terputus ini, yang sini, nah ini masih bisa nyari makan, terus keputus di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi akan tumbuh tunas baru di sini. Makanya kalau niru teknik metodenya Ki Mohan nggak ada, diputus-putus nggak ada. Gitu ya. Bisa dimengerti Mas Kurdi? Bisa. Nah, begitu adik-adikku. Jadi kalau banyak di area bedengan kalian, banyak tumbuh tunas-tunas baru yang dari tanah, berarti kamu sudah memutus akar tadinya. Ini Ki Mohan punya contohnya nih. Tolong bisa ke sini. Nah, tumbuh tunas ini dari sedeling bawah. Tunas ini. Kok bisa tumbuh gitu? Berarti kan tadinya memang sengaja Ki Mohan putus. Supaya apa? Supaya jadi pembelajaran, gitu loh. Ya. Sengaja Ki Mohan putus. Akhirnya apa kalau diputus? Kayak ini loh. Bayangkan nanti kalau semua akar semua terputus,
Dan di lahan kita banyak tumbuh yang kayak ini, cabang genderuwo kayak gini. Rugi kita. Dibasmi pakai pembasmi, pembunuh rumput, nanti akar jeruk ikut mengerut, ikut mengkonsumsi racun dan daunnya mengkerut, buahnya juga bisa gedrok. Kalau dicabuti, ya satu area kebun itu ya pegel kita. Cara menghilangkan gimana? Ya wis dipatil. Kalau ada arit Mas Budi, dipatil aja, jedak gini. Nah kayak gini. Nah ini kebetulan dicabut aja, nih bekas kimuhan mutus. Nih tolong disot. Iya, sini. Akar terputus. Ya, ya tumbuhnya akar di sini kan. Iya. Nah ini akar terputus. Berarti yang ada tumbuhnya ini, berarti ini tidak terhubung dengan pangkalnya jeruk yang itu. Ya, bisa dimengerti Mas Budi? Bisa. Nah, oke, tak tarik biar sampean juga mengerti. Tolong bisa dekat. Iya. Ini tidak mengarah pada jeruknya, ini sudah. Nah, ya. Tadi tumbuhnya ini di sini. Yang kesananya sudah ke batang jeruknya. Iya. Ya, begini. Tumbuhnya akan kayak ini. Berarti ini tidak berhubungan dengan batang jeruknya. Dia tapi masih pintar nyari makan. Karena akar seedling JC ini kan akar yang geragas, akar yang rakus. Jadi bisa menumbuhkan lagi kayak ini. Makanya metode kimohan nggak ada dicangkul-cangkul itu. Tanam jeruk cangkul cuma 1 kali. Ya mulai awal tanam itu. Ya. Cangkul cuma 1 kali. Setelah tanam nanti ada di usia waktu itu Mas Kurdi masih belum bikin YouTube. Kira-kira jeruk umur 12-13. Itu kita unggar. Ngunggarnya juga tidak dicangkul. Mas Kurdi tahu garbu? Iya. Kita songkel pakai garbu itu. Nah, itu untuk mempraktekkan yang itu, nunggu kebun kimuhan yang titik kedua. Ya. Kalau ini sudah nggak boleh, kimuhan nggak boleh nyangkul-nyangkul lagi di area ini. Bolehnya membabat pendek, menggundul di bawah area kanopi dan menggundul di dalamnya drainase. Yang lain-lain hanya dipotong pendek. Jangan sampai rumput dihabiskan. Itu kalau metode kimuhan. Ya, saya bisa jelas ya. Iya. Nah, ini sengaja di satu pohon ini tak ginikan supaya nanti kimuhan bunyi itu bisa mempraktekkan gitu loh. Kimuhan nggak seneng kalau hanya teori dan teori. Kalau gini kan ada prakteknya. Sekali lagi kimuhan bukan YouTuber, kimuhan petani jeruk. Nih, tak prakteknya kayak gini. Nah, apa jadinya kalau seluruh kebun kita kayak ini? Bingung kita menanggulangi ini. Sudah bingung. Kayak di kebunnya yang di Topoking terus gagal itu punya kawan kimuhan ada. Namanya siapa yang pernah dibuat area wisata itu loh. Oh, gitu. Nah, kayak gitu. Orang bisa semua ikuti kimuhan. Yang lain-lain nggak ada, sama lihat yang kayak itu tadi. Memang itu sengaja saya buat contoh. Ada. Ya, oke, kimuhan. Dari bawahnya aja ada kak tumbuh tunas dari seedling, nggak ada kan? Nggak ada. Biar Mas Robi sendiri juga paham. Makanya saya putus supaya kalau kimuhan bikin video itu jelas. Orang bisa dari bawahnya rumput hijau begini, enak ini, enggak dipotong sama kimuhan, hanya dipotong pendek.
Mudah-mudahan adik-adikku semuanya sedikit demi sedikit menyimak kanal Ki Mohan, semakin mengerti, semakin jelas, semakin paham. Memujudnya ke sana, terus sana, lihat ada nggak seedling yang kayak tadi? Ada nggak seedling yang kayak tadi? Kita cek aja, silakan Mas Budi cek. Tanahnya Ki Mohan. Disot buahnya Mas Kodi dari bawah sampai ke atas pelan aja. Rata-rata berbuahnya kayak itu. Nah, ini ada tambahan. Setelah buah sebesar ini shot di tangannya Ki Mohan. Kalau menurut Mas Kodi ini sebesar apa? Lereng. Kelereng ya. Oke. Ini nanti 2-3 hari ke depan ini sudah mulai Ki Mohan nanti akan merakitkan, akan meramu obat untuk pentil ini. Lalat buah itu segini ini sudah didatangi Mas Kodi. Ya. Ya. Nanti Ki Mohan 2-3 hari ke depan akan spray. Nah, spraynya pakai apa? Tentunya unsur alaminya kira-kira 80%, unsur kimianya 20%. Kok bisa gitu Ki? Supaya ngirit uang, supaya ngirit pembiayaan. Silahkan terus ikuti kanal Ki Mohan. Ya, nanti 2-3 hari ke depan Ki Mohan akan memulai menyepray pentil-pentil jeruk ini supaya tidak dihinggapi lalat buah. Tuh, yang besar. Ini Mas Budi. Ini buah-buahnya atas. Nggak ada yang kecirit kan? Nih, nggak ada yang buahnya kecirit-cirit, kanan ada, kiri enggak, atas ada, bawah belum, nggak ada. Saya ulang lagi, kembali pada titik awal ini tadi. Poinnya dari pertanyaan adik-adik Saka ini, berarti artinya adik-adikku bingung, berarti banyak tumbuh kayak ini di area kebunnya. Berarti akar-akar ini sudah terputus kayak begini. Ini Ki Mohan sengaja putus untuk membuat tumbuhnya tunas ini, supaya juga bisa Ki Mohan jawabnya secara enak, enjoy, tidak bulet. Nah, itu loh. Nah, nih, mudah-mudahan seperti yang ini sudah jelas nantinya adik-adikku semuanya sudah jelas. Terima kasih sekali kalian sudah nyemak kanal Ki Mohan dengan runtut tanpa kalian skip-skip. Saya tahu dari jam tayang di HP-nya Mas Kurdi loh, bahwa kalian itu nyimaknya serius. Lah wong videonya Mas Kurdi belum termonet saja jam tayangnya sudah 9.000 jam tayang. Berarti artinya disemak sungguhan, gitu.
Makanya saya senang. Demikian adik-adikku, terima kasih sekali. Kita sudahi dulu kiranya jumpa Kimohan kali ini dengan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Entah sedikit banyak, entah sebutir bayem, bisa menjadikan ilmu buat kalian. Ya, adik-adikku, terima kasih. Adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, diberikan saja dulu akhir kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Santi, 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 Om.